Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengungkap aksi pemalsuan surat sehat tes genos COVID-19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang menilai penempatan lokasi karantina pasien COVID-19 di SMK Negeri 3 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau terlalu dipaksakan. Wartawan dilarang mengambil gambar seputar protokol kesehatan COVID-19 di Pelabuhan Sri Bintanpura, Tanjung Pinang. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, inilah U-News selengkapnya. Pemirsa, lokasi isolasi terpadu di Kabupaten Natuna justru tak terisolir. Saat ini Natuna menggunakan gedung asrama haji sebagai tempat isolasi terpadu. Namun lokasi isolasi mandiri ini berada tepat di seberang kantor pemerintah Kabupaten Natuna dan berada di area yang sama dengan Masjid Agung Natuna yang hingga saat ini masih digunakan masyarakat untuk beribadah. Kondisi ini meresahkan masyarakat, utamanya pegawai pemerintah yang berkantor di sana dan jamaah yang menjalankan ibadah di masjid tersebut. Tempat isolasi terpadu Asrama Haji Natuna di Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berada di kawasan kantor pemerintahan Kabupaten Natuna dan Masjid Agung Natuna. Penempatan lokasi isolasi terpadu ini mengkhawatirkan dikarenakan bersentuhan langsung dengan warga yang beraktivitas di sekitar, sehingga menimbulkan kekhawatiran penularan yang lebih besar kepada kalangan yang beraktivitas di sekitarnya. Beberapa kantor seperti Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Kesbangpol, Dinas Pertanian, dan Dinas Sosial berada di perbatasan terdekat dengan lokasi isolasi terpadu ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sri Hariningsih, satu dari sekian pegawai pemerintahan yang merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Ia mengharapkan adanya perubahan lokasi yang akan ditetapkan pihak berwenang ke depannya. Ya, seperti itu ya. Jadi mungkin ada tempat yang lebih kondisinya untuk nyaman untuk kami bekerja, mungkin itu. Staf Badan Ketahanan Pangan Andi Wijayanto bahkan merasa khawatir setiap akan pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga. Ikut kata hati, perasaan takut, karena kan ini kan termasuk penyakit berbahaya. Tidak hanya jarak yang dekat, para pasien COVID-19 tanpa gejala ini juga kerap beraktivitas di luar ruang isolasi, seperti berjemur, berolahraga ringan, dan lainnya. Aktivitas di luar ruang ini diketahui terjadi tanpa adanya pengawasan, agar tidak terjadi kontak langsung antara pasien tanpa gejala dengan warga yang tidak terpapar COVID-19. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna, Isniadi mengatakan, pihaknya sempat melakukan pengamanan lokasi isolasi terpadu. Namun, selama 2 minggu belakangan, Satpol PP Natuna sudah tidak lagi bertanggung jawab untuk melakukan kerja pengawasan di asrama haji. Itu yang kita lakukan memang di jam-jam tertentu, di jam-jam olahraga mereka. Sementara itu, Camat Bunguran Timur, Hamid Asnan, merupakan tim gugus tugas kecamatan sekaligus penanggung jawab isolasi terpadu asrama haji, belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal ini. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Saudara, Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengungkap aksi pemalsuan surat sehat tes genos COVID-19. Surat sehat tes genos COVID-19 sebagai syarat perjalanan kerap menjadi objek pemalsuan bagi oknum yang tak bertanggung jawab. Terbaru, Polisi Resor Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya berhasil mengungkap pemalsuan surat sehat tes genos yang digunakan sejumlah warga asal Madura saat penyekatan di Jembatan Suramadu Juni lalu. Kepala Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Gani Setianingrum menjelaskan, dalam penyekatan tersebut polisi menemukan 12 orang dalam satu rombongan kendaraan bus yang menunjukkan surat kesehatan dengan data hasil uji genos COVID-19 negatif yang semuanya sama. Untuk 2 orang tersebut ini memiliki peran masing-masing. HBP adalah selaku nakes yang membuatkan surat rapid, surat genos COVID-19. Sementara untuk ASK memiliki peran adalah untuk mencari, karena dia agen penjual tiket bus, jadi mencari calon penumpang.
Polisi langsung bergerak melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap 2 orang pelaku pemalsu surat sehat dari hasil tes genos tersebut. Salah satu pelaku berinisial HBP berusia 27 tahun yang sehari-harinya bekerja sebagai tenaga kesehatan di salah satu puskesmas wilayah Kabupaten Sumeneb, Madura. Dia tidak sendirian, dibantu oleh seorang pelaku lainnya berinisial ASK berusia 39 tahun, seorang pegawai swasta. Kedua pelaku menarik tarif sebesar 50.000. Polisi menduga kedua pelaku telah meraup keuntungan jutaan rupiah dari praktik ilegal ini. Kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka dikenakan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Surabaya, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Pemirsa, mahasiswa dan pemuda di Batam, Kepulauan Riau meminta Gubernur Kepri Ansar Ahmad mencabut surat edaran wajib tes genos di pelabuhan domestik yang dinilai memberatkan masyarakat. Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Kota Batam yang tergabung dalam organisasi daerah Organda Provinsi Kepulauan Riau meminta Gubernur Kepri mencabut surat edaran pemeriksaan genos di pelabuhan domestik. Koordinator lapangan Organda Kepri Haris Armanda mengatakan, pemeriksaan genos di pelabuhan domestik sangat memberatkan masyarakat. Memberatkan masyarakat karena apa? Di Kepri ini yang pergi ke antar kota itu rata-rata masyarakat yang ingin berdagang, bukan hanya pekerja atau pelancong, pedagang. Maka berat bagi mereka, apalagi saat ini Covid, untuk memberikan uang 30.000 itu berat. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada orang nomor 1 di Kepri itu untuk mencabut surat edaran nomor 469-SET-ST COVID-19-421 tentang perjalanan antar kota. Peraturan perjalanan antar kota atau dalam negeri, yaitu meminta Gubernur Kepri mencabut surat edaran 469 pemeriksaan genos di pelabuhan karena dinilai tidak akurat. Pihaknya juga mempertanyakan adanya dugaan permainan yang dilakukan 2 instansi, yakni RSBP Batam dan Klinik Pratama Rumkitban soal penerapan tes genos COVID-19 di pelabuhan domestik. Mempertanyakan adanya 2 instansi, yaitu RSBP Batam dan Klinik Pratama Rumkitban 010803 Batam. Diduga ada bagi-bagi jatah di dalamnya. Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat dikonfirmasi mengatakan pemeriksaan genos di pelabuhan domestik sudah tidak diberlakukan lagi. Kalau tidak salah genos sudah tidak diberlakukan lagi. Saya nanti cek ya. Berdasarkan pantauan awak media Ulasan, pemeriksaan genos masih berlangsung di pelabuhan domestik wilayah Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV melaporkan. Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang menilai penempatan lokasi karantina pasien COVID-19 di SMK Negeri 3 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau terlalu dipaksakan. SMK Negeri 3 menjadi salah satu lokasi karantina terpadu di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pemilihan lokasi ini sempat menuai kontra dari kalangan masyarakat karena berada di tengah pemukiman warga. Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, Yuarni Pustokoweni mengatakan, penempatan lokasi karantina harus memenuhi persyaratan medis, bukan hanya sekedar persyaratan teknis. Keterbatasan jumlah toilet menjadi salah satu sorotan Weni. Weni juga menambahkan, jarak lokasi karantina terpadu dengan pemukiman warga terlalu dekat. Kalau untuk terkait SMK 3 itu menjadi tempat karantina, pertama harus memenuhi persyaratan medis, bukan hanya sekedar persyaratan teknis. Ya, untuk semua diisi ini
seperti sekat ruangan untuk klasifikasi terkontaminasi positif, ruang sekolah tentu sepertinya barak-barak, dan besar sementara tempat isolasi atau karantina butuh sekat ruangan per ruangan. Jadi bukan hanya sekedar kita butuh tempat, itu ruangan diletak-letak tempat tidur dibarak-barakkan seperti itu. Jadi harus membutuhkan sekat ruangan. Nah, dari segi medis dan kesehatan, sekolah, toilet, WC sangat terbatas sehingga terkesan terlalu memaksakan diri kalau SMK 3 itu dipakai. Tentu WC-nya kita dapat hitung, tidak ada di setiap kelas WC-nya kan, tentu bersama-sama di luar WC-nya. Terus lingkungan SMA 3 memang secara luas kualitasnya sangat besar, tapi tentu dalam sisi sebagai tempat isolasi, saya rasa kurang tempat mengingat terlalu berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Ini beberapa yang harus kita jangan terlalu dipaksakan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Tommy Yandra, UTV mengabarkan. Saudara, sebanyak 32 warga dalam satu perumahan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dinyatakan positif COVID-19. Untuk bertahan hidup dengan pembatasan aktivitas, warga mengumpulkan uang untuk membantu 32 warga yang menjalani isolasi mandiri. Warga di perumahan Ria Senggarang Permai, Kelurahan Air Raja, Kota Tanjung Pinang, sejak 6 hingga 18 Juli mendatang, mengkarantina diri mandiri. Pembatasan kegiatan masyarakat ini menyusul 32 warga dari 415 kepala keluarga di perumahan tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. 8 keluarga melaksanakan karantina mandiri, sementara 24 warga lainnya tengah menjalani karantina terpadu di Hotel Lohas, Bintan. Warga berinisiatif mengkarantina mandiri untuk mencegah lajunya penularan pandemi COVID-19. Mengingat memang di perumahan ini saat ini wabah terpapar COVID itu memang sudah cukup banyak warga kita yang terpapar itu dari kemarin. Jadi kami dari pihak RT, RW berkoordinasi bagaimana kalau kita melakukan PPKM mikro di perumahan ini, dan alhamdulillah perangkat RT, RW juga setuju. Jadi tujuan kami untuk melakukan PPKM mikro ini adalah untuk mencegah lajunya penularan COVID-19 ini. Selama pemberlakuan lockdown, warga perumahan tersebut melarang warga dari tempat lain untuk masuk. Sampai sekarang ini itu lebih kurang sekitar 32 warga yang sudah terpapar. Jadi untuk mengerem ini, jadi salah satunya kita lakukan program PPKM mikro ini. Berapa jumlah penduduk di perumahan ini, Pak? Kalau jumlah penduduk di perumahan ini terdiri dari 4 RT, RT 1, 2, 3, dan 4, itu lebih kurang jumlah penduduk ada 415 kakak. Untuk memenuhi kebutuhan warga yang tengah menjalani isolasi mandiri, warga setempat berinisiatif untuk iuran mengumpulkan uang. Upaya ini untuk membantu warga yang tengah terdampak bencana COVID-19. Pribadi nggak mengganggu sih, sangat senang pun saya. Jadi yang naik motor laju-laju pun bisa pelan-pelan, itulah dulu ininya kan. Sangat bagus lah kalau menurut saya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, Muhammad Khairuddin, UNews mengabarkan. Saudara, petugas penjagaan Pelindo 1 Tanjung Pinang kerap menghalang-halangi kerja jurnalistik saat melakukan peliputan di Pelabuhan Internasional dan Domestik Sri Bintang-Pura Tanjung Pinang. Sikap Pelindo 1 ini dinilai tidak menghormati profesi wartawan dalam melakukan kerja jurnalistik, sehingga mendapat kecaman dari Persatuan Wartawan Indonesia di Tanjung Pinang. Kita pegawai sini nanya, siapa Pak, si Andi dan siapa? Kan? Kenapa saya nggak boleh ngambil gambar di pelabuhan? Nggak masalah Bang, kita mau tahu aja Bang, ID-nya siapa tadi kan, kita tahu. Ya, nama saya Haji Anugraha. Adian? Haji Anugraha, saya dari Ulasan TV. Karena saya Pak, apa-apa ada media kami harus lapor dulu kami Pak. Iya, sebetulnya saya lagi ngambil gambar di sini. Terus masalahnya di mana Pak? Masalahnya di mana? Dulu baru kita hubungi sama user, udah boleh apa enggak, kita lapor ke user dulu. User itu siapa Bang? Usernya Pelindo Bang. Iya, Pelindo. Kita kan sourcing Pak, kita ditekan di bawah Pak. Tekan kenapa Pak? Ya istilahnya kan ditanya. Jadi wartawan ditekan nggak boleh datang gitu Pak ya? Saya ditanya, saya mau jawab apa Enggak, saya mau tanya, wartawan nggak boleh ngambil gambar. Kita ditanya, kita tahu jawabnya, siapa namanya yang Glitwood, siapa ininya. Iya kan, Abang dilarang wartawan kalau ngambil gambar di sini dilarang gitu. Dilarang Pak, jadi kita hanya mau tahu ini. Nggak ada hak Abang untuk pegang juga Bang. Jadi iya. Jadi
dilaporkan sama orang kantor. Oh jadi kalau saya mau ambil gambar di pelabuhan harus izin dulu? Iya, kami ada humas Pak. Kami si Yogi biasanya. Bukan. Bilang sama Pak Yogi, saya Aji. Ya. Masa dia nggak tahu? Biasanya Oji telepon kita gitu. Enggak, Yogi saya Enggak, wartawan tuh Bang, nggak ada yang nggak boleh ngambil di fasilitas umum Bang. Pak, harus ada izin, itu biasanya lapor ke kami Pak. Pak izin kalau mau ini. Mana ada cerita yang wartawan ngambil? Itu perintah dari kantor kami Pak. Nggak ada Bang, saya di wartawan nggak. Bapak, ini tugas kami. Berarti kan tugas saya juga ngambil gambar kan? Terus salah saya di mana? Masa saya nggak boleh gambar pelabuhan? Saya harus minta izin sama pelabuhan? Iya Pak, Yang bilang itu siapa Bang? Bang, yang bilang itu siapa Bang? Tenang dulu. Tenang aja dulu Pak. Iya, saya tenang Bang. Saya mau tanya, kenapa saya nggak boleh ngambil gambar di pelabuhan? Karena harus izin kita Pak, karena nggak sembarang di sini masuk. Loh ini kan fasilitas umum, tempat publik. Jadi saya nggak boleh foto juga gitu? Kita lapor dulu ke humasnya Pak. Kita laporan dulu. Nanti kami yang kena marah Pak. Saya mau wawancara, baru saya melapor. Masa saya ngambil gambar saya dilarang? Tadi Bapak larang saya ngambil gambar. Ya nanti orang kantor nanya kita, saya bingung Bapak siapa, saya tak tahu Pak. Nah, kecuali Bapak ada koordinasi informasi Pak, mau gambar silakan Pak. Dari mana Pak? Kita catat di buku tamu Pak. Loh, kan saya kan bukan mau berangkat, saya cuma mau ngambil gambar orang datang, bagaimana aktivitas pelabuhan. Masa saya harus melapor? Itu melanggar Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 loh, tentang kebebasan pers. Bapak menghalang-halangi kerja saya loh sebagai wartawan. Saya laporkan ini ke Dewan Pers ya, saya tidak terima. Beginilah video rekaman saat petugas pengamanan Pelindo 1 Tanjung Pinang meminta jurnalis media online, Ulasan TV untuk tidak melakukan peliputan aktivitas di Pelabuhan Sri Bintan-Pura, Rabu 3 Juli pagi. Pihak Pelindo 1 Tanjung Pinang mengakui, setiap jurnalis wajib melaporkan terlebih dahulu ketika akan melakukan peliputan aktivitas di Pelabuhan Sri Bintan-Pura, meskipun lokasi peliputan jurnalis berada di fasilitas umum. Sikap penghadang kerja-kerja wartawan ini mendapat kecaman dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tanjung Pinang Bintan. Ketua PWI Tanjung Pinang Bintan, Zakmi, mengatakan tidak ada aturan hukum yang menyatakan setiap orang dilarang mengambil, mengakses, bahkan mendapatkan informasi di tempat fasilitas pelayanan umum dan pelayanan sosial kecuali hal-hal yang bersifat privasi. Saya belum melihat adanya undang-undang yang menyatakan bahwa ada larangan mengambil atau mengakses atau mendapatkan informasi di tempat-tempat pelayanan umum, pelayanan sosial, kecuali hal-hal yang sifatnya privasi di ada ruangan-ruangan tertutup yang ada di fasilitas umum atau fasilitas sosial tersebut. Saya dengar ada kendala-kendala kawan-kawan wartawan kesulitan untuk mendapatkan atau mengambil gambar di pelabuhan-pelabuhan. Padahal mereka adalah mengambil gambar dari akses penumpang masuk dari trastel sampai ke kapal. Di sana tidak ada saya tidak melihat itu ruang privasi. Itu adalah ruang publik yang bisa diakses oleh siapapun, apalagi wartawan yang tugasnya tertuang di Undang-Undang Pers dan mekanisme kerjanya mengikuti kode etik kewartawanan. Ia menekankan, pelarangan atau menghalang-halangi kerja wartawan melanggar hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Undang-Undang Pers itu ditegaskan bahwa di Pasal 18 kalau nggak salah itu ancaman pidananya 2 tahun dan ancaman dendanya sampai 500 juta bagi siapa saja yang melanggar yang melakukan tindakan atau upaya hingga menghalangi tugas dan fungsi pers dalam melakukan liputan. Menyikapi peristiwa berulang kali wartawan dilarang meliput di Pelabuhan Sri Bintan-Pura, PWI Tanjung Pinang Bintan akan segera menyurati BUMN Pusat agar mengevaluasi pimpinan BUMN Pelindo di daerah. Menurutnya, upaya itu agar Pelindo 1 dapat memberikan pelayanan lebih baik dan tidak merugikan masyarakat. Dari Tanjung Pinang, Aji Anugraha, UTV mengabarkan. Saudara, sejumlah pedagang di Pasar Baru, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau menutup kios dan menolak dites usap antigen yang dilakukan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Mereka menolak karena khawatir tidak dapat berjualan jika hasil tes usap menunjukkan hasil positif COVID-19. Pasar Baru Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau terlihat lengang sejak beberapa hari belakangan. Menurut pedagang yang masih berjualan, sebagian besar pedagang lain memilih tutup.
dikarenakan beredarnya kabar kunjungan Wali Kota Tanjung Pinang yang akan melakukan razia protokol kesehatan berbarengan dengan pelaksanaan tes usap antigen. Jam kemarin sepi, tantangannya itulah pembeli takut ke pasar, penjual pun banyak pulang. Setelah kejadian yang Japi itulah yang di Benda Center. Itu dapat lagi informasi katanya di Kijang orang positif, dibawa ke Pinang negatif. Bimbang orang, mana yang betul. Namun baru pada hari ini Rabu 7 Juli pemerintah Kota Tanjung Pinang melangsungkan razia prokes dan tes usap. Upaya ini sempat mendapat penolakan dari para pedagang. Salah seorang pedagang pasar yang menolak tes usap antigen, Tajuni, mengaku khawatir tidak dapat menafkahi keluarganya jika hasil tesnya positif. Mau di swab, saya bilang tak mau saya. Tadi kan saya bilang tak mau, saya bilang karena saya sudah vaksin juga, saya bilang itu. Jadi kalau tak mau kan udah sekian hari udah bisa. Saya itu kan, saya kan selama ini sehat, boleh tanya kan ini sehat. Tapi nanti sekali langsung katanya positif kan, saya di karantina. Di karantina nanti saya, anak istri saya makan apa coba? Pikir saya masyarakat kecil yang kulit saya kebanyakan berpikir begitu. Gak ada pikiran lain. Kalau saya di sana makan kasih obat. Sementara yang di rumah ini kelaparan. Kan saya udah dosa itu sudah. Jadi kita tuh bukan melawan, bukan menolak. Memang kalau ada jaminan, oke lah. Saya tak masalah. Gak apa-apa, yang penting ada jaminan itu aja. Kita kan gak ada jaminan kan. Sementara itu, razia prokes dan tes usap antigen di Pasar Baru kali ini dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Jadi melalui manajemen BUMD menyampaikan seluruh pedagang bahwa hari ini akan ada swab antigen dan vaksin bagi yang belum vaksin. Artinya tidak mendadak, Nah, sudah diumumkan. Ini ada untuk pembanding mana lebih efektif mendadak dengan diumumkan. Ternyata setelah diumumkan responnya yang tutup, kemudian nggak persuasif, tidak mau gitu. Proses edukasi tes usap antigen pada kalangan yang menolak akan terus dilakukan dan dilanjutkan dengan koordinasi bersama pihak BUMD. Nanti kami akan meminta manajemen BUMD untuk meyakinkan bahwa semua pedagang yang nanti beroperasional harus aman. Gencarnya tes usap antigen di wilayah pasar merupakan lanjutan dari persiapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat lanjutan. Sehingga pasar dan para pedagang yang beraktivitas di dalamnya termasuk dalam sektor-sektor esensial yang harus terjamin keamanannya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV, mengabarkan. Liputan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.